Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di akun channel Rizky Gur. Kali ini kita akan membahas mengenai soal TU, kemampuan verbal, SKD CPNS maupun untuk kedinasan tahun 2025, di mana soal ini merupakan FR tahun 2024. Dan semoga yang melihat channel ini dipermudahkan urusannya dan semoga lolos dalam seleksi. Amin. Kita mulai saja di soal yang pertama, yakni mengenai tes mengenai TU bagian verbal, yakni di mana pertanyaan adalah kunci hubungannya dengan pintu, dan kunci bisa juga hubungan dengan apa. Hubungan pertama adalah kunci digunakan untuk membuka pintu. Jadi hubungannya adalah membuka, maka kunci dapat untuk membuka ini rumah, tidak, karena rumah itu otomatis melalui pintu. Kemudian kunci untuk membuka kunci, tidak. Kunci untuk membuka gembok, oke, bisa. Kunci untuk membuka kunci saku, tidak bisa. Kunci membuka pintu itu sama saja dengan soalnya, sehingga jawabannya yang tepat adalah C, karena kita mencari hubungan yang serupa di mana kunci digunakan untuk membuka sesuatu, sehingga jawabannya adalah C. Soal berikutnya, penulis buku, maka pelukis. Kita mencari hubungan antara penulis dengan buku, di mana hubungan pertama penulis adalah membuat buku. Hubungan penulis dengan buku adalah penulis itu adalah menghasilkan buku atau membuat buku. Maka kita ambil dulu kata hubungnya adalah membuat, sehingga pelukis adalah dia atau membuat atau menghasilkan. Untuk kanvas tidak, untuk pensil tidak, pelukis untuk membuat atau menghasilkan kertas tidak, lukisan oke, dan cat tidak. Maka jawabannya adalah D. Jadi dalam soal verbal itu kita sering berlatih atau mengerjakan soal, maka kita akan terbiasa cepat untuk mencari hubungan antar kata. Ketika kalian hanya berpikir untuk menghafal, maka itu kata yang ada di kehidupan sehari-hari saja sudah banyak. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah berlatih soal untuk menghemat waktu, sehingga waktu tersebut bisa kalian pergunakan untuk mengerjakan soal-soal yang memang membutuhkan waktu yang lebih banyak, baik itu dalam perhitungan maupun analisis yang lainnya. Kita lanjut soal berikutnya. Buku dibaca oleh pembaca. Hubungan objek yang setara dengan kalimat di atas adalah, ini menunjukkan hubungan antara objek berupa buku dan subjek atau pengguna berupa pembaca. Ini berarti yang dibaca adalah berupa objek. Ini objek. Kemudian pembaca sendiri kita gunakan sebagai subjek atau pengguna. Maka buku adalah objek yang digunakan oleh pembaca untuk dibaca. Kita bahas pilihan satu persatu. Mobil digunakan oleh supir. Hubungan antara mobil, objek, dan supir pengguna memang mirip, tetapi tidak tepat setara dengan kalimat. Buku dibaca oleh pembaca. Karena pada mobil, sopir tidak menggunakan mobil untuk tujuan langsung seperti halnya pembaca dengan buku. Sopir lebih mengemudikan mobil, sehingga kata yang tepat di sini bukan digunakan maupun melainkan mengemudikan mobil. Bukan hanya sekedar digunakan, karena dalam digunakan itu tidak tepat, sehingga pilihan A tidak tepat. Kemudian komputer digunakan oleh programmer, setara.
ini adalah pilihan yang benar, karena komputer adalah objek yang digunakan oleh programmer untuk tujuan tertentu, yaitu untuk memprogram. Ini sangat mirip dengan buku yang dibaca oleh pembaca, karena keduanya adalah objek yang digunakan oleh orang untuk tujuan spesifik. Sehingga jawabannya kita amankan dulu B. Sedangkan C, air diminum dengan gelas. Tidak setara, karena air adalah objek yang diminum oleh seseorang dan gelas digunakan sebagai alat untuk meminumnya. Dalam hal ini, gelas adalah alat, bukan pengguna langsung. Kalimat ini karena tepat adalah gelas, karena kalimat ini tidak memiliki hubungan antara objek air dan pengguna secara langsung seperti pada kalimat soal. Sehingga C adalah salah. Dan untuk D, rumah dibangun di atas tanah, tidak setara, karena kalimat ini lebih berfokus pada hubungan lokasi atau tempat, bukan pengguna objek oleh seseorang. Ini berhubungan dengan tempat, bukan dengan seseorang, maka ini salah. Yang E, kue dipotong dengan pisau. Tidak setara, karena kue adalah objek yang dipotong dan pisau adalah alat untuk memotong. Meskipun ada hubungan antara objek dan pengguna, pisau digunakan untuk memotong. Ini bukan hubungan langsung antara objek dan orang seperti dalam soal, yakni buku dibaca oleh pembaca. Sehingga yang ini hubungannya tidak tepat di bagian pisau, sehingga jawabannya adalah B. Kita lanjutkan. Soal berikutnya adalah pakaian dikenakan oleh orang. Hubungan objek yang setara dengan kalimat di atas adalah, kita bahas tiap pilihan, di mana kue dipotong dengan pisau, di mana kalimat soal adalah kalimat ini menunjukkan hubungan antara objek, yakni pakaian, ini adalah objek, dan orang sendiri subjek. Hampir sama soalnya seperti di sebelumnya, sehingga kita akan melatih mana jawaban yang tepat. Silahkan untuk dipahami dan tentukan jawaban kalian. Kalau sudah, mari kita bahas untuk masing-masing pilihan. Yang pertama adalah kue dipotong dengan pisau. Tidak setara, karena kue adalah objek yang dipotong, sedangkan pisau adalah alat untuk memotongnya. Pisau bukanlah pengguna langsung dari kue, sehingga tidak sesuai dengan pola hubungan yang diminta dalam soal, yaitu objek yang dikenakan adalah orang, sedangkan yang di sini adalah alat, sehingga ini A tidak tepat. Sepeda dikendarai oleh pengendara. Kita amankan dulu jawaban B. Kita bahas, yakni sepeda adalah objek. Sepeda objek. Kemudian digunakan oleh pengendara, dan ini mirip dengan pakaian dikenakan oleh orang. Hubungan keduanya adalah objek yang digunakan oleh orang untuk tujuan tertentu. Sehingga kita amankan terlebih dahulu jawabannya B. Yang pilihan C, rumah dibangun di atas tanah, tidak setara. Ini adalah hubungan tempat atau lokasi. Tanah itu adalah tempat, keterangan tempat, sehingga tidak tepat. Kopi dibuat dari biji kopi juga tidak tepat, karena biji kopi adalah bahan baku untuk membuat kopi. Tetapi ini bukan contoh pengguna objek oleh orang, sehingga biji kopi ini salah. Yang E, nasi dimasak menggunakan beras, juga tidak tepat, karena meskipun beras adalah bahan untuk membuat nasi, hubungan ini lebih berkaitan dengan proses pembuatan daripada hubungan penggunaan objek oleh seseorang. Kalimat soal mengarah pada hubungan antara orang dan objek yang dikenakan atau digunakan oleh orang. Kesimpulan dari soal ini adalah pilihan yang paling setara untuk kedua soal. Untuk soal ini adalah komputer digunakan oleh programmer
Yang soal tadi, kalau yang ini soalnya adalah rumah sepeda dikendari oleh pengendara, sehingga jawabannya adalah B. Soal berikutnya, setiap kendaraan bermotor harus memiliki SIM yang sah. Mobil X sedang berjalan di jalan raya menuju kota A. Pengemudi mobil X melaju dengan kecepatan sedang dan kondisi jalan cukup lancar. Polisi lalu lintas bertugas dengan baik dan kendaraan di sekitarnya mengikuti aturan lalu lintas dengan tertib. Kesimpulan yang paling tepat adalah, kita bahas untuk masing-masing pilihan. Pengemudi mobil X melaju lebih cepat dari pengemudi kendaraan lain di jalan. Pernyataan ini salah karena soal hanya mengatakan bahwa pengemudi mobil X melaju dengan kecepatan sedang. Sehingga tidak memberikan keterangan atau tidak ada informasi yang menyatakan pengemudi mobil X lebih cepat dari pengemudi lain. Jadi pilihan ini tidak menjadi kesimpulan yang tepat. Pengemudi mobil X tidak melanggar lalu lintas. Pernyataan ini benar. Dalam soal ini disebutkan bahwa kendaraan di sekitarnya mengikuti aturan lalu lintas. Aturan lalu lintas mengindikasikan bahwa pengemudi mobil X juga mengikuti aturan yang sama, meskipun tidak disebutkan eksplisit langsung. Dengan kata lain, kesimpulan ini dapat diambil berdasarkan konteks bahwa pengemudi mobil X tidak melanggar aturan, karena memang ada pernyataan mengikuti aturan lalu lintas dengan tertib. Sehingga kita pegang dulu jawabannya B. Kemudian kita bahas C. Mobil X merupakan kendaraan yang paling banyak di jalan raya. Pernyataan ini salah. Soal tidak memberikan informasi tentang jumlah kendaraan di jalan raya atau membandingkan jumlah mobil X dengan kendaraan lain. Ini adalah klaim yang tidak didukung oleh informasi yang ada. Karena di sini tidak mengatakan bahwa informasi tentang jumlah kendaraan di jalan raya, sehingga ini tidak cocok. Untuk pilihan D, pengemudi mobil X mengalami kecelakaan di jalan raya. Pernyataan ini juga salah. Tidak ada informasi dalam soal yang menunjukkan bahwa pengemudi mobil X mengalami kecelakaan. Di sini tidak ada, dalam soal tidak membahas mengenai kecelakaan. Justru soal menyatakan bahwa kondisi jalan cukup lancar, mengisyaratkan tidak ada masalah maupun kecelakaan. Di sini kondisi jalan cukup lancar sehingga mengindikasikan tidak ada permasalahan di jalan raya. Sehingga ini salah. Polisi lalu lintas melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi X. Pembahasan ini juga salah, pilihan ini juga salah. Meskipun disebutkan bahwa polisi bertugas dengan baik, tidak ada informasi yang menjelaskan bahwa polisi menegakkan hukum terhadap pengemudi X. Hanya disebutkan bahwa polisi bekerja dengan baik, tidak ada bukti bahwa pengemudi X diberi sanksi atau teguran. Sehingga jawabannya salah, sehingga jawabannya pada soal kali ini adalah B. Soal yang terakhir, kita baca terlebih dahulu. Setiap rumah sakit harus memiliki fasilitas lengkap untuk memberikan pelayanan kesehatan. Rumah sakit A menyediakan fasilitas ruang IGD yang lengkap dan siap siaga 24 jam. Dokter dan perawat di rumah sakit A sedang bekerja dengan sangat profesional dan pasien yang datang mendapatkan perhatian yang cepat. Kesimpulan yang paling tepat adalah, kita bahas dulu rumah sakit A memiliki fasilitas medis yang lengkap dan selalu siap untuk melayani pasien. Pernyataan ini bisa dianggap benar karena soal jelas menyatakan bahwa rumah sakit A memiliki fasilitas IGD yang lengkap, sama dengan medis yang lengkap, dan siap siaga 24 jam. Dengan kata lain, rumah
sakit ini memiliki fasilitas yang cukup untuk melayani pasien kapan saja dan selalu siap untuk melayani kapan saja sesuai dengan deskripsi yang diberikan dalam soal. Kita pegang dulu jawaban A. Kemudian jawaban B, pasien yang datang ke rumah sakit A harus menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan. Pernyataan ini salah, sebaliknya. Soal menyebutkan bahwa pasien mendapatkan perhatian yang cepat. Ini menunjukkan bahwa rumah sakit A memberikan pelayanan cepat kepada pasien. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa pasien harus menunggu lama. Jawaban ini salah, B. Dokter dan perawat di rumah sakit A bekerja dengan santai. Pernyataan ini juga salah karena soal mengatakan bahwa dokter dan perawat di rumah sakit A bekerja dengan sangat profesional. Sehingga sangat bertentangan dengan bekerja dengan santai, sehingga ini juga salah. Rumah sakit A sering kekurangan staf medis. Pernyataan ini juga salah karena tidak memberikan informasi yang mendukung klaim bahwa rumah sakit A kekurangan staf medis. Dari pernyataan atau soal tersebut tidak ada yang membahas mengenai kekurangan staf medis, melainkan rumah sakit A disebutkan memiliki dokter dan perawat yang profesional, yang mengisyaratkan bahwa staf medis di rumah sakit ini cukup dan mampu memberikan pelayanan yang baik. Ini dapat dijabarkan profesional tersebut berarti memang bekerja sesuai dengan jobnya masing-masing sih. Jadi jawabannya ini salah. Kemudian yang E adalah rumah sakit A tidak memiliki ruang IGD. Ini juga salah karena dalam soal dikatakan bahwa rumah sakit A menyediakan ruang sakit, menyediakan fasilitas IGD. Oke, sampai sekian dulu kita membahas mengenai TIU verbal. Sampai jumpa di video-video lainnya. Terima kasih, salam sehat selalu.